Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang Islam dan budaya Jawa, rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-10. Video ini saya tujukan untuk memenuhi persyaratan UAS Sejarah Islam dan Budaya Jawa. Oke, langsung saja materi yang pertama, yaitu pengantar, sudut pandang mengenai dakwah Wali Songo. Wali Songo menyebarkan Islam di Indonesia melalui kebudayaan Jawa. Pengertian budaya dan Jawa. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Islam budaya Jawa kayak Kiai Abdullah Faisal dan Dr. Syamsul Bahri. Contoh real dari budaya yang diwariskan turun-temurun ialah bahasa. Contoh lainnya ialah mengenai arsitektur rumah Jawa, yaitu joglo, sama seperti di daerah lain yang merupakan produk budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Kuncoro Ningrat, budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia, dan menangkai kehidupan manusia dijadikan milik manusia yang belajar. Tidak hanya benda, nilai-nilai dan norma itu merupakan budaya juga. Komponen kebudayaan ada dua, materi dan non-materi. Materi biasanya bersifat arkeologi atau bisa dilihat dan diraba, seperti halnya candi dan lain-lain. Dan non-materi berupa dongeng, cerita rakyat, nilai-nilai, dan norma. Jawa sebelum Islam atau sebelum adanya dakwah, para wali songo ada yang namanya sebuah kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan pada ruh yang berbeda dalam segala benda atau segala tempat. Dan mereka percaya pada orang-orang sakti yang mampu memahami roh. Jauh sebelum Islam datang ke tanah Jawa, kita sudah mengenal adanya agama, yaitu agama Kapitalian, yang sesembahan utamanya namanya Samyang Toyo, di mana kita juga mengenal tokoh mitologis, yaitu Semar. Agama Kapitalian sendiri maknanya hampa kosong suwung. Mereka punya ritual beribadah di sanggar, dan dalam ritualnya mereka memberikan sesaji berupa tumpeng dan tampi atau kue dari tepung roti. Kemudian juga menyediakan tuak dan ayam. Dan ritual memberikan sesaji itu yang mungkin sampai sekarang masih kita jumpai di sekitar kehidupan orang Jawa. Semua itu masih terbawa sampai sekarang, hanya saja diberikan nuansa Islam, seperti makan nasi tumpeng saat merayakan ulang tahun, yang mungkin sebelumnya kita selipi dengan doa-doa. Ya, meskipun Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukannya, tapi ini tidak menjadi sebuah masalah dan tak perlu dipermasalahkan. Materi selanjutnya yaitu dakwah Wali Songo. Kedatangan Wali Songo menyebarkan Islam di tanah Jawa menjadi faktor utama Islam berkembang di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam. Salah satu contoh dakwah Wali Songo yaitu dakwahnya secara bertahap melalui pendekatan budaya, ekonomi, dan pendidikan. Contohnya pesantren. Selanjutnya yaitu kaitan nilai Jawa Islam pada aspek ritual. Ritual menurut KBBI berkaitan dengan seremonial atau sesuatu yang dilakukan terus-menerus pada waktu tertentu. Contoh ritual dalam Islam yaitu puasa Ramadan, sholat. Kalau di Jawa misalnya peringatan 100 hari orang meninggal, tradisi pitonan, dan masih banyak lagi. Melalui proses akulturasi budaya Islam yang datang ke tanah Jawa, mengikuti kebudayaan Jawa tapi tetap berprinsip pada dasar-dasar Islam. Dari situ muncullah ritual-ritual yang berkaitan antara Islam dan Jawa. Dan itu ada 3 fase besar, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Materi selanjutnya yaitu tentang santri, priayi, dan abangan. Ini adalah pengelompokan menurut Silvergard
yang merupakan antropologi dari Amerika, yang meneliti di Kediri dan menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat Jawa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu santri, priayi, dan abangan. Santri yaitu orang yang selalu mengamalkan agama Islam, sedangkan priayi yaitu orang yang memiliki kedudukan atau orang yang berpengaruh dalam suatu kelompok masyarakat. Dan abangan ialah tidak menjalankan Islam secara syariat dan cenderung masih mempercayai animisme. Silford Gert mengatakan bahwa biasanya golongan abangan tinggal di wilayah pertanian, jika golongan santri tinggalnya di wilayah perdagangan. Kalau golongan priayi biasanya di pemerintahan desa atau pemerintahan daerah. Gert mendapat banyak kritik mengenai pengelompokannya tersebut. Salah satunya dari dosen UIN Jakarta yaitu Bambang Pranowo. Menurutnya, pengelompokan Gert tidak 100% tepat. Beliau mengamati bapaknya yang merupakan seorang PNS. Dan bisa dikatakan bahwa bapaknya tersebut adalah seorang priayi. Namun, bapaknya ini juga menjalankan syariat agama Islam seperti sholat sunnah, puasa sunnah, sholat berjamaah di masjid, dan lain-lain. Nah, di sini Pak Bambang Pranowo mengkritik bahwa apa yang dilakukan Gert bukan landasan yang baku tentang penggolongan beragama. Bagi Pak Bambang Pranowo, bukan landasan yang final, tapi masih mungkin seseorang itu berubah tentang pembagian tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang pribumisasi Islam. Apa sih pribumisasi Islam itu? Pribumisasi Islam adalah cara Islam menjembatani antara agama dengan budaya asli tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam dan nilai-nilai budaya asli. Nah, pribumisasi bukan untuk menghindarkan timbulnya perlawanan dari budaya setempat, namun agar budaya setempat tidak hilang. Sehingga Islam dengan mudah dipelajari dan diserap ajarannya oleh umat dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Karena akomodasi budaya dan agama Islam bersifat kontekstual progresif. Selanjutnya yaitu universalisme kebudayaan Islam. Dalam buku Kiai Abdullah Faisal dan Pak Samsul Bakri halaman 65, universalisme kebudayaan Islam yaitu adanya kemauan untuk membuka diri terhadap budaya di dunia dan budaya lokal. Hal ini didasari oleh nilai-nilai kemampuan bahwa semua manusia itu sama terlepas dari apapun agama dan sukunya. Sifat elastisitas agama Islam yang mampu beradaptasi dengan budaya manapun membuat Islam mudah diterima oleh siapapun. Hal ini membuat Islam berkembang ke peradaban yang lebih maju dan modern. Dengan demikian, Islam tidak akan lekang oleh zaman. Hikmah dari universalisme ini membuat Islam dan budaya lokal dapat berjalan secara harmonis, sehingga Islam dan budaya lokal tidak saling menyalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan dan menjadi jembatan antara agama dan budaya. Materi selanjutnya yaitu kejawen. Kejawen bermula dari keperkasaan peradaban Mataram yang kemudian menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Kejawen dinyatakan sebagai gaya hidup keagamaan yang bernuansa mistik yang di dalamnya ada etika, adat istiadat, ada tradisi hingga membentuk paham Javanisme. Menurut Swardi Jendraswara, kejawen sebagai ideologi lokal yang dilandasi oleh pengalaman mistik. Oleh karena itu, pandangan hidup kejawen tidak lepas dari praktek mistik. Yang materi selanjutnya yaitu Islam Jawa dan Sufisme. Islam jika pendekatannya melalui tasawuf, maka yang kita lihat Islam adalah agama penuh cinta. Beda lagi jika pendekatannya melalui fikih, pasti yang kita lihat mengenai hukum dan aturan-aturan. Wali Songo itu pendekatannya enak sekali, tidak ada paksaan sama sekali. Dan yang ingin didapat adalah kesejatian dan kesejahteraan. Itu ada pada Tuhan, itulah yang diajarkan Wali Songo.
Mengenai sufisme dan kearifan Jawa, ada yang disebut tindakan luhur atau tindakan yang terdorong oleh rasanya. Misalnya, makan terdorong oleh rasa lapar, tidur terdorong oleh rasa kantuk, dan lain-lain. Itu sangat menarik. Sufisme Jawa itu cukup dan mencukupi segala sesuatu. Bisa menahan diri. Jawa mengajarkan hal itu dan Islam pun mengajarkan hal itu pula. Maka dari itu, Islam dan Jawa bertemu karena konsep dari keduanya memang sama. Ya, sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.